Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla halafim mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Lalu dilanjutkan dengan hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela dan yang kian kemari menghambur fitnah. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang yang suka mengadu domba yang disebut dengan an-namimah. Berkata Ibnu Abdul Bar al-Makki rahimahumullah, adu domba antara binatang adalah perkara yang dibenci, dan adu domba antar anak cucu Adam lebih besar lagi dosanya. Dan makhluk yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh dari Rasulullah SAW adalah orang yang berjalan dengan adu domba, memecahkan persatuan antara para pecinta dan mencari-cari kejelekan ahlul bir atau orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, adu domba adalah perbuatan yang memecah persatuan dan kesatuan antar umat manusia. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Tidaklah masuk surga orang yang suka menghasut atau orang yang melakukan adu domba. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama ruya Ibnu Abbas ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala innahuma yu'aziban wa ma yu'azibani fi kabir summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan yang mana kedua penghuninya disiksa. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu di antara keduanya tidak bersuci dari kencing, sedangkan yang lain dia kesana kemari menyebarkan namimah ataupun adu domba. Begitu pula dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ittaqu an-namimah fa inna sahibaha la yastarihu min azabil qabr. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, takutlah kalian dari perbuatan namimah atau adu domba, karena sesungguhnya pelakunya tidaklah beristirahat dari siksa kubur. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang buruk dan bahayanya orang yang adu domba. Bahkan di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau memecah belah persahabatan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal 'iddah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala naqul hadis min ba'din nas ila ba'd yufsidu bainahum. Tahukah kalian apa itu mengadu domba? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'iddah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada yang lainnya dengan tujuan untuk merusak mereka. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak bahaya daripada namimah atau adu domba ini, sehingga persatuan yang ada di dalam umat Islam bisa terpecah belah hanya karena disebabkan oleh adu domba. Oleh sebab itu, kita jangan mudah terprovokasi untuk mau ikut-ikutan terlibat di dalam adu domba yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat adu domba ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.